Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Di video kali ini gua bakalan ngebahas salah satu web survei terlegit yang udah berdiri cukup lama dan memiliki jutaan member dari seluruh dunia. Nah, si website yang gua maksud dan yang akan kita bahas kali ini adalah Yesense ya, teman-teman. Jadi si Yesense sendiri menurut gua merupakan salah satu web survei yang paling legit dari dulu hingga saat ini. Bahkan bisa dibilang menjadi salah satu web survei paling legit di awal tahun 2022 ini hingga beberapa tahun ke depan. Karena menurut gua ya, jika dibandingkan dengan beberapa web survei lainnya, Yesense sendiri udah terbukti membayar jauh lebih tinggi beberapa persen jika dibandingkan dengan web survei lainnya. Oh ya, dan untuk reward pembayaran dari web ini juga masih terbilang cukup lumayan ya hingga saat ini. Dan untuk tugas-tugas yang ada di dalam web ini juga terbilang cukup gampang dan sederhana. Jadi pastinya bakalan bisa dikerjain sama siapa aja, di mana aja. Oke, jadi di sini tanpa panjang lebar gue bakalan kasih tahu ke kalian gimana cara mulainya, cara ngerjain tugasnya, hingga cara withdraw pendapatan yang udah kita dapat dari situs Yesense ini ya, teman-teman. Nah, pertama-tama di sini buat kalian yang mau join atau daftar di website ini, kalian bisa klik link yang ada di bawah ini ya, yang udah gue cantumin di kolom deskripsi dari video ini. Nah, kalau kalian udah klik, nanti bakalan muncul tampilan kayak gini, yang dimana kalian akan diminta untuk mendaftar atau membuat akun baru buat kalian yang belum pernah punya atau belum pernah bikin akun di yesense.com ini. Nah, untuk cara daftarnya sendiri gampang ya. Di sini kalian langsung daftar aja atau langsung buat aja akun baru dengan cara kalian masukin aja alamat email yang mau kalian daftarin di yesense.com ini. Contohnya ini ya, gue pakai alamat email gue yang ini, yang peluangpencari@gmail.com. Nah, kemudian abis itu kalau di sini kalian udah selesai bikin email atau udah masukin alamat emailnya, tahap selanjutnya di bawahnya sini kalian tinggal isi atau buat password baru untuk akun Yesense kalian. Misalkan di sini gua isi atau buat password gua kayak gini. Kemudian abis itu di sini kalian tinggal klik yang checklist ini. Abis itu di sini kalian tinggal klik join now. Oh ya, dan nggak lupa gua sampein ketika kalian mau buat akun baru di Yesense ini, kalian pastiin alamat email yang mau kalian daftarkan di dalam Yesense ini harus sesuai dengan alamat email yang ada di akun PayPal kalian. Karena kalau misalkan alamat email kalian itu berbeda yang kalian daftarin di sini dengan alamat email kalian yang ada di PayPal kalian, itu nanti ketika kalian withdraw nggak akan bisa, karena alamat email kalian yang ada di Yesense ini berbeda dengan alamat email kalian yang ada di PayPal kalian. Oke, jadi itu yang paling penting. Kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini kalau misalkan kalian udah daftar emailnya, udah buat password, kemudian udah klik join now, nanti akan muncul tampilan kayak gini. Nah, kalau udah muncul tampilan kayak gini, di sini kalian akan diminta untuk mengisi nama kalian. Nah, di sini gue isi misalkan nama gue Arjuna. Lalu last name-nya, nama terakhirnya Sinaga. Oke, nah mungkin banyak yang bertanya-tanya, Bang, kalau misalkan gua namanya itu cuma satu doang gitu, nggak ada nama belakangnya, kayak misalkan Riki aja. Kalau cewek Putri aja, nggak ada nama belakangnya. Untuk nama belakangnya kalian bisa sesuaikan dengan nama keluarga kalian, atau boleh pakai nama ayah, atau boleh pakai nama ibu yang sesuai dengan nama keluarga kalian. Bagi yang hanya memiliki satu nama depan aja. Oke, kemudian kalau udah di sini kalau kalian udah isi nama depan, kemudian udah isi nama belakang, habis itu di sini kita klik next step atau tahap selanjutnya. Nah, kemudian setelah klik next step, di tahap selanjutnya atau di langkah kedua, di sini kita akan diminta untuk membuat yang namanya username ya. Di sini kalian tinggal bikin aja username kalian. Misalkan di sini gua pilih username-nya Arjuna. Habis itu di sini gua klik complete. Oh, nggak bisa ya di sini, this username is already in use, please choose another. Oh, ini udah pernah ada yang make, nggak bisa, berarti gua pilih nama username yang lain. Misalkan gua pilih Arjuna 95. Oke, habis itu di sini gua klik complete. Oke, udah selesai ya. Habis itu di sini udah beres. Kemudian kita refresh halaman utamanya dan ini udah selesai ya. Udah masuk ke halaman selanjutnya. Kemudian setelah username udah berhasil kita buat, kita akan dibawa ke halaman kayak gini, yang dimana kita akan diminta untuk menyetujui setiap persyaratan yang ada di dalam Yesense ini. Kita klik setuju aja semuanya. Habis itu di sini kita klik agree and continue. Nah, kemudian habis itu udah beres ya. Di sini akun Yesense Go udah selesai dibuat. Kemudian tahap selanjutnya di sini ada pemberitahuan kayak gini. A validation link has been sent to your email address peluangpencari@gmail.com. Nah, di sini ada perintah selanjutnya. You must click this link to activate your account. Jadi di sini tahap selanjutnya kita masuk ke kotak masuk email kita untuk mengaktifasi akun Yesense kita. Oke, ini gua buka email gua. Mereka udah kirim link aktivasinya. Ini kita langsung klik aja activate my account. Habis itu udah beres ya. Di sini udah selesai dan akun kita udah terbuka.
gitu, udah aktif dan udah bisa mulai untuk bekerja untuk mengumpulkan penghasilan dolar dari si Yesense ini. Nah, kemudian di sini tahap selanjutnya setelah kalian selesai membuat akun dan udah beres mengaktifasi akun Yesense kalian, di sini seperti yang kalian lihat ini tugas-tugasnya udah muncul di atas ini dan ini tugas-tugasnya lumayan banget bayarannya. Satu survei aja di Yesense ini dibayar paling ringan itu di harga 0,62 dolar atau kalau dirupiahin itu kurang lebih di harga 6.000 sampai 7.000 rupiah dari satu survei yang kalau kita kerjain itu kurang lebih durasinya 10 menitan. Kemudian di sini ada yang paling gede untuk survei yang berdurasi 30 menit ini kita dibayar 3,26 dolar dan ada yang dibayar 4,50 dolar hanya dari satu survei aja yang berdurasi 14 menit. Nah, kalau 4,50 dolar ini dirupiahin itu kurang lebih di harga 60 ribuan ya. Nah, tapi di sini untuk si surveinya ini belum bisa kita kerjain ya teman-teman, karena di sini masih ketutup, belum ke unlock. Nah, untuk cara ngebukanya, untuk cara ngebuka survei ini, kalian harus ngerjain unlock survei yang ada di sini, 5 menit durasinya. Jadi, kalian harus ngerjain yang survei yang ini dulu, supaya si survei-survei lainnya ini bisa terbuka, gitu. Nah, asiknya dari ngerjain unlock survei ini, selain berfungsi untuk membuka semua survei yang masih terkunci di sini, kalian juga bisa mendapatkan bayaran sebesar 0,05 dolar dari ngerjain survei selama 5 menit. Nah, untuk cara ngerjain unlock surveinya ini sendiri, kalian harus berhati-hati ya teman-teman, jangan sampai salah jawab, karena kalau misalkan kalian salah jawab dan jawabannya itu nggak sesuai dengan yang ditanyain di sini, si surveinya itu bakal berhenti di tengah jalan dan kalian nggak akan berhasil dapat bayaran sebesar 0,05 dolar dan semua survei yang ada di sini juga nggak akan terbuka gitu. Jadi kalian harus hati-hati ya. Nah, untuk cara ngerjain unlock surveinya ini sendiri supaya kalian bisa lolos, itu gue udah pernah bahas di video sebelumnya ya. Untuk kunci jawabannya atau untuk cara alur penjawabannya supaya benar, kalian bisa lihat di video gue sebelumnya atau kalian bisa klik link videonya yang ada di sini ya teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan kalian udah kerjain si unlock surveinya ini dan semua surveinya udah terbuka, maka di situ peluang kalian untuk mendapatkan cuan dari Yesense ini bakalan terbuka lebih lebar. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, kenapa sih si Yesense ini bisa ngebayar lebih gede jika dibandingkan dengan web-web survei lainnya yang sejenis gitu? Karena si Yesense ini sendiri merupakan web survei pertama yang menyediakan jasa survei utama dari semua web-web survei yang ada. Jadi misalkan kayak web survei kayak Swagbucks, Timebox yang pernah gua bahas di sebelumnya, kayak Pico Worker, itu tuh sebenarnya mereka ngambil surveinya juga dari si Yesense ini dan mereka menjualnya kembali kepada membernya gitu. Makanya harganya lebih murah jika dibandingkan dengan Yesense gitu. Kalau Yesense kan dia nggak ada caloknya gitu, nggak ada perantara untuk menyampaikan surveinya kepada membernya langsung gitu, antara kita sama Yesense-nya langsung. Kalau misalkan web lain, ketika mereka menyampaikan survei ke kita, itu keuntungannya dibagi dua dengan si Yesense lagi. Jadi mereka ngambil survei dari Yesense, kemudian dikasih ke kita. Ketika kita berhasil ngerjain, itu mereka dapat bayarannya dari Yesense, 50% mereka ambil, kemudian 50%-nya dibagi lagi ke kita. Makanya bayarannya lebih murah. Makanya gue bilang kenapa si Yesense ini merupakan web survei yang paling legit bahkan hingga saat ini, karena mereka ini adalah website penyedia survei yang utama yang ada di dunia. Jadi yang lain itu ngambil ke mereka gitu, cuma nyaloin si survei yang ada di Yesense ini, web lain. Makanya bayarannya lebih ringan jika dibandingkan dengan Yesense. Nah, kemudian di sini untuk tugas lainnya selain daripada survei yang gede-gede di sini, kalian juga bisa ngerjain mini survei yang ada di bawah sini untuk menghasilkan cuan tambahan dari si Yesense ini. Seperti yang kalian lihat di sini ya, ini ada survei profil dan di sini ada 10 pertanyaan. Untuk cara ngerjainnya kalian tinggal klik choose answer di sini. Habis itu di bawahnya sini akan muncul tema-tema atau jenis-jenis pertanyaan yang menurut kalian sesuai dengan diri kalian. Misalkan di sini gua pilih smartphone ya. Habis itu di sini gua klik answer. Nah, habis gua klik answer, di sini 1 poin pertanyaan udah selesai. Kemudian habis itu jika kalian ingin melanjutkannya, di sini kalian tinggal klik choose your answer lagi. Habis itu di sini ada pertanyaan selanjutnya, di sini ada for which purpose do you travel by plane? Nah, untuk keperluan apakah kamu naik pesawat? Misalkan di sini ada untuk bisnis, ada untuk liburan, dan ada untuk keduanya, bisnis dan liburan. Atau misalkan di sini ada pilihannya, enggak, saya tidak pernah bepergian naik pesawat. Kalau misalkan jawaban kalian naik pesawat untuk bisnis, kalian pilih untuk bisnis. Kalau misalkan jawaban kalian naik pesawat itu untuk liburan, kalian pilih untuk liburan. Misalkan di sini gua pilih untuk bisnis, habis itu di sini gua klik answer. Habis itu selesai ya, di sini 2 poin gitu. Nah, di sini gua nggak akan lanjutin ngerjain pertanyaannya, karena pertanyaan ini kalau kalian lihat ya, atau kalian perhatiin, pertanyaan ini tuh hampir mirip kayak pertanyaan yang ada di swagbucks.com, yang udah pernah gua bahas minggu lalu di video gua sebelumnya.
Nah, untuk di swagbucks.com ini sendiri, pertanyaannya hampir sama dengan yang ada di Essence ini, tapi bayarannya sangat berbeda jauh, gitu. Kenapa? Karena si swagbucks.com itu ngambil pertanyaannya dari Essence, dan mereka jual kembali ke kita, gitu. Makanya bayarannya lebih ringan, karena mereka ngambil untung dari Essence, ngambil untung dari kita juga. Kita yang ngerjain, tapi mereka dapat rewardnya 50% dari Essence, 50% dari kita. Dan kalau di Swagbucks itu kan seperti yang kita tahu, untuk dapetin dolarnya, kita harus ngumpulin poinnya dulu, yang dimana 1000 poin itu sama dengan 10 dolar. Nah, kalau di Essence sendiri, untuk 10 pertanyaan ini, apabila kita udah beres jawab, itu kita dibayarnya 0,02 dolar. Jauh lebih gede jika dibandingkan yang ada di Swagbucks. Kalau di Swagbucks itu, kita cuma dapat atau dikasih 2 poin ketika selesai mengerjakan 10 pertanyaan yang ada di sini, gitu. Nah, kalau untuk 2 poin itu sendiri di Swagbucks, kalau kita hitung atau kita samain dengan dolar, itu kurang lebih cuma 0,0002 dolar. Jadi 10 kali lipat lebih rendah jika dibandingkan dengan bayaran yang ada di Essence ini. Nah, mungkin di sini buat kalian yang bertanya-tanya, berapa sih potensi yang bisa kita dapat dari si Essence ini jika kita ngerjainnya secara rutin? Oke, nah untuk penghasilannya sendiri ini gue tunjukin pakai akun utama gue yang ada di Essence ini ya. Nah, jadi ini ya kurang lebih ini adalah pendapatan yang udah gue dapat dari Essence ini ya, seperti yang kalian lihat di sini. Pendapatan gue di sini ada 68,27 dolar. Ini tuh pendapatan yang gue dapat kurang lebih dalam waktu 2-3 bulan ya. 68,27 dolar ini kalau dirupiahin itu kurang lebih sekitar 800-900 ribuan ya teman-teman. Dan kemudian untuk lifetime atau pendapatan gue selama ini, kurang lebih gue udah pakai Essence itu 2 tahunan. Dan selama 2 tahun itu gue berhasil mendapatkan segini ya teman-teman, 744,27 dolar atau kurang lebih 10 juta sampai 11 jutaan. Dan selama ini ketika gua mau-withdraw dari Essence itu mereka masih membayar sampai detik ini gitu, nggak pernah ada hambatan gitu ya. Makanya gua bilang kenapa si Essence ini legit banget gitu, karena mereka nggak nanggung-nanggung ngebayarnya berapapun penghasilan atau berapapun hasil yang kita withdraw dari sini, mereka tetap bakalan ngebayar kita. Nah, kemudian untuk cara withdrawnya gimana bang? Nah, cara withdrawnya ketika saldo kalian udah mencukupi di sini, udah kelihatan nih balance-nya udah ada di atas 5 atau di atas 10 dolar. Di sini kalian tinggal klik aja yang bagian sini ya, di available balance ini, lalu kalian tinggal klik cash out yang sini. Nah, kemudian nanti bakal muncul tampilan kayak gini ya. Di sini ada banyak metode pencairan yang sesuai dengan yang kalian mau. Kayak misalkan di sini, saldo yang kalian punya itu bisa kalian cairkan menjadi saldo voucher Amazon, atau bisa kalian cairkan ke electronic wallet kalian yang ada di Payoneer, yang ada di PayPal, atau yang ada di Skrill. Untuk metode pencairannya sendiri, misalkan kalian memilih mau mencairkan atau me-withdraw saldo kalian dengan menggunakan metode PayPal, untuk metode PayPal sendiri di sini kita baru bisa melakukan withdraw apabila kita udah memiliki saldo minimal sebesar 10 dolar ya teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya, bang, kalau misalkan saldo kita baru punya 5 dolar doang gimana bang? Ada nggak electronic wallet lainnya selain PayPal yang bisa nyairin dengan jumlah minimal yang lebih ringan? Jawabannya ada. Di sini kalian bisa pakai Skrill ya teman-teman, yang ini nih, Skrill yang ini. Nah, di sini buat teman-teman yang punya atau memiliki electronic wallet dari Skrill, kalian bisa mencairkan saldo dari Essence kalian hanya dengan jumlah sebesar 5,05 dolar. Nah, tapi untuk Skrill sendiri gue nggak nyaranin ya. Kenapa? Karena untuk Skrill sendiri ketika kalian mencairkan menggunakan metode ini, itu pajaknya atau fee-nya itu jauh lebih besar jika dibandingkan ketika kita mencairkan dengan metode PayPal gitu. Kalau misalkan kalian mencairkan dengan metode ini, Skrill, itu kalian bisa kena potongan 3-4 dolar gitu. Misalkan di sini kalian cairin 5 dolar dengan metode Skrill, itu kalian kemungkinan hanya bisa dapetin 1 dolar aja, karena 3-4 dolarnya itu kemungkinan bakal dipotong buat biaya admin dan lain-lain. Jadi kalian pikir-pikir kembali apabila kalian mau mencairkan saldo kalian di Essence dengan menggunakan metode Skrill. Nah, jadi di sini gue tetap lebih nyaranin ke kalian untuk mencairkan saldo kalian itu menggunakan metode PayPal ya teman-teman, yang lebih ringan. Nah, kemudian di sini apabila kalian udah mencapai saldo minimum pencairan yaitu sebesar 10 dolar. Nah, untuk cara withdrawnya di sini kalian tinggal pilih aja kalian mau withdraw menggunakan metode apa. Misalkan di sini gue withdraw menggunakan metode PayPal yang ini, jangan yang ini ya. Ini ada dua, ada PayPal US, ada yang PayPal Euro. Bedanya adalah kalau yang ini kita dibayarnya pakai mata uang dolar, kalau yang ini kita dibayarnya pakai mata uang euro. Nah, jadi buat teman-teman itu pilihnya yang PayPal yang ini apabila kalian mau mencairkan dengan jumlah atau saldo 10 dolar. Misalkan di sini kita cairin menggunakan metode PayPal yang US yang ini 10 dolar. Kita klik aja yang ini ya, PayPal.
Nah, maka nanti dia akan muncul tampilan kayak gini. Nah, kemudian kalau udah muncul tampilan kayak gini, ini ada pilihannya kalian mau cairin 10, 25, atau 50 dolar. Misalkan kalian mau cairin 10 dolar aja, kalian pilih yang ini. Habis itu di sini kalian tinggal masukin aja password dari akun Yesence kalian, dan kemudian di sini kalian tinggal klik get rewarded. Maka nanti otomatis si saldo kalian yang ada di sini akan langsung dikirim ke PayPal kalian ya, teman-teman. Tuh, jadi gampang banget. Nah, kalau misalkan nanti si saldo kalian yang ada di Yesence ini udah masuk ke PayPal kalian, kalian akan menerima email yang berisi konfirmasi bahwa pembayaran kalian itu udah ditransfer ke PayPal kalian. Nah, contoh emailnya kayak gini. Kayak gini ya. Nah, kayak gini contoh emailnya. The Reward Store baru saja mengirim kepada Anda sebesar 50 dolar. Gitu ya. Just talk you like now, Yesence send you PayPal cash sebesar 50 dolar. Tuh. Nah, ini kebetulan gue baru withdraw kemarin tanggal 4 Februari 2022 dan ini masuk dengan selamat di akun PayPal gue. Nah, ketika udah masuk ke akun PayPal itu bentuknya kayak gimana, Bang? Nah, contohnya ketika pembayaran kita udah masuk di PayPal itu kayak gini ya, teman-teman. Nah, ini nih, kayak misalkan yang ini. Nah, ini ya pembayaran dari si Yesence masuk sebesar 50 dolar. Jadi ketika pembayaran atau withdrawal kita dari Yesence itu masuk, si PayPal akan mengirim konfirmasi ke email kita yang kayak gini, dan kemudian akan mengirim konfirmasi juga ke PayPal kita kayak gini. Jadi ada dua konfirmasi ya, satu di email kita, satu lagi di PayPal kita bahwa pembayarannya udah masuk. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi misalkan di sini pembayaran kalian udah masuk dari PayPal ini, kalian udah bisa langsung tarik atau cairkan ke rekening kalian yang udah terkoneksi atau udah terdaftar di akun PayPal kalian. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi sekian ya tutorial gua kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet cuma dengan mengerjakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan ringan dari situs yesence.com versi Maijun Tarlando Sinaga. Oke, jadi sekian ya tutorial gua kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya ya. See you.